Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, dan semoga acara webinar ini dapat berjalan sesuai rencana. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit menular virus COVID-19. Virus COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Wuhan, Cina yang menjadi daerah pertama berikutnya kasus COVID-19 diperkirakan kuat sebagai awal mula kemunculan virus corona. Hal ini lantaran ditemukan kabar bahwa 3 peneliti laboratorium di Wuhan, Cina dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala seperti COVID-19 pada November 2019. Ini membuat teori yang menyebut COVID-19 sebagai penyakit yang berkembang secara alami tidak diyakini. Teori kebocoran laboratorium Wuhan yang menyebabkan virus corona juga semakin kuat. Dibutuhkan banyak pembuktian untuk sampai pada kesimpulan bahwa para peneliti itu terinfeksi virus COVID-19. Pemerintah Cina juga semakin memperkuat dugaan asal-usul virus corona karena tidak merilis catatan terkait infeksi virus corona pada kelelawar. Ada sekitar 253 juta kasus virus COVID-19 di dunia, dan yang meninggal sekitar 5,1 juta. Amerika Serikat adalah negara dengan kasus virus COVID-19 tertinggi di dunia. Tercatat di Amerika sekitar 47 juta kasus dan 762.000 meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia juga memiliki banyak kasus virus COVID-19. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 4,25 juta kasus dan yang meninggal tercatat sekitar 144.000. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.000 jiwa. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah bertambah berat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona secara umum. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk mencegah virus COVID-19, yaitu dengan memakai masker saat berpergian keluar rumah,
mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak minimal 1 meter terhadap orang lain, menghindari kerumunan, dan tetap berada di rumah jika tidak ada aktivitas mendesak. Hal tersebut sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah Indonesia. Selain itu, makan makanan yang bergizi, olahraga rutin, dan menjaga imun tubuh juga dapat mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Sekarang ini juga sudah ada vaksin virus COVID-19 dan harapannya dapat efektif mencegah virus COVID-19. Pada orang yang terjangkit virus corona dengan gejala ringan, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus. Dokter akan meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu juga minum air putih yang banyak dan makan jeruk sebagai penambah vitamin juga dapat meringankan virus COVID-19. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti pengedar darah anti peradangan. Demikian uraian yang saya sampaikan tentang penyakit menular virus COVID-19. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.